Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa kembali dalam STMJ hari ini, hari Kamis Putih 6 April 2023. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15 dengan tema pelayanan dan cinta kasih. Saya terkesan dengan ayat 15. Bunyinya, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sahabat STMJ yang terkasih dalam Kristus, untuk mengikuti Yesus banyak yang harus kita lakukan. Dalam melakukan apa yang Yesus kehendaki, kita harus meneladani apa yang telah Dia lakukan. Pada hari Kamis Putih, di mana Yesus tahu bahwa Dia akan dikhianati dan diingkari oleh salah satu muridnya, maka sesudah perjamuan terakhir, Dia membasuh kaki para muridnya itu karena Dia tahu bahwa tidak semua muridnya bersih. Dia memberi teladan kepada para muridnya untuk saling melayani dan mengasihi. Di sini saya akan men-sharingkan pengalaman hidup saya, di mana saya harus tetap menerima orang yang sudah mengkhianati dan meninggalkan saya dengan hati yang lapang dan penuh kasih, seperti Yesus yang tetap membasuh kaki muridnya yang sebentar lagi akan mengkhianati Dia. Seperti sharing saya pada tanggal 17 Februari 2023 yang lalu, telah saya ceritakan tentang salib yang harus kutanggung bersama Yesus. Sharing kali ini ada hubungannya dengan sharing yang lalu. Seperti Yesus yang telah dikhianati oleh Yudas Iskariot, sehingga Dia disalib sampai mati. Tetapi pada malam sebelum Dia menderita, Dia tetap melayani muridnya itu dengan penuh kasih. Saya pun telah dikhianati oleh suami saya yang pergi meninggalkan saya dan kedua anak saya yang masih sangat butuhkan seorang ayah. Dia tega meninggalkan kami tanpa perasaan bersalah. Ada orang yang mengatakan bahwa suami saya diguna-guna oleh perempuan yang membawa suami saya pergi itu, sehingga dia betul-betul lupa dengan anak-anak dan istrinya. Keadaan saya waktu itu seperti orang gila, karena tidak menyangka bahwa saya akan dikhianati oleh suami saya yang saya harapkan dapat hidup bersama selamanya. Saya sering menangis sendiri. Anak perempuan saya yang masih berusia 5 tahun sering menanyakan papahnya. Tapi akhirnya dia tahu bahwa papahnya sudah pergi. Dia mengajak saya untuk mendoakan papahnya. Saya pun menurutinya. Saya serahkan semuanya itu pada Tuhan. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan dengan ini semua. Namun saya percaya bahwa indah rencananya. Saya hanya berdoa kepada seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ternyata suami saya dengan perempuan itu tidak lama juga hidup bersama. Suami saya menikah lagi dengan perempuan lain, tapi akhirnya istrinya pun menikah dengan laki-laki lain. Akhirnya suami saya hidup tanpa seorang istri yang menemani dia. Dia juga sering ke rumah saya untuk menengok anak-anak. Saya menerima dia dengan baik meski tetap hidup terpisah. Status kami di gereja dan negara masih suami istri karena kami tidak bercerai. Sampai akhirnya suami saya sakit paru-paru dan meninggal di usia 55 tahun. Sementara dia sakit di rumah sakit, saya menyuruh anak perempuan saya untuk menemani papahnya. Saya menjaga cucu saya yang masih kecil di rumah. Suami saya meninggal dan saya menyemayamkan mayatnya di gedung kematian yang dekat dengan rumah saya. Saya dan kedua anak saya tetap menjadi tuan rumah karena memang status kami masih resmi suami istri. Suami saya meninggal dengan mengenakan celana dan jas pengantin yang dulu dikenakan waktu menikah dengan saya.
Jas itu saya simpan dan rawat dengan baik. Semua tamu yang datang adalah teman-teman saya dan teman-teman kedua anak saya. Puji Tuhan, suami saya meninggal dengan ditemani istri dan kedua anaknya yang sah, yang pernah dia tinggalkan dan terlantarkan. Saudara-saudariku yang terkasih, meskipun sudah disakiti dan dikhianati, namun saya dan kedua anak saya tetap menerima suami saya dengan baik di akhir hidupnya. Saya dan kedua anak saya tidak dendam dan membencinya, namun tetap menghormati dia sebagai kepala rumah tangga. Semoga dengan pengalaman hidup saya yang pahit itu, saya akan tetap lebih bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan pasti merencanakan sesuatu yang indah untuk saya. Semoga saya pun dapat melihat hal-hal yang positif dalam hidup saya. Demikian sharing pengalaman hidup saya untuk meneladani Yesus dengan pelayanannya meskipun sudah dikhianati oleh muridnya. Melalui firman-Nya, Tuhan mau membentuk saya menjadi pribadi yang penuh syukur, dapat melihat hal-hal yang positif yang ada dalam hidup saya, penuh kasih dan rendah hati untuk melayani. Terpujilah Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, berkah dalam.